Sepak bola satu negara harus dikembangkan sesuai dengan kultur negaranya. Di Indonesia ini pemain tidak diajarkan bagaimana dia melakukan aksi yang tepat. Saya rasa udah nggak lagi lah. Putihnya kemarin passing-passingnya jauh-jauh tuh. Mengumpan atau passing merupakan salah satu teknik dasar yang wajib dikuasai oleh pesepak bola. Akan tetapi, Indonesia yang menjadikan sepak bola olahraga paling populer masih memiliki pemain profesional yang belum sepenuhnya menguasai teknik dasar ini. Hal tersebut dibuktikan dengan ucapan pelatih timnas Indonesia terdahulu seperti Peter White, Luis Milla, dan arsitek skuad Garuda saat ini, Sintayong. Apa yang sebenarnya membuat para pesepak bola profesional Indonesia, bahkan yang berlabel timnas, sering dikritik memiliki passing atau peran yang buruk? Apakah ini ada hubungannya dengan pembinaan usia muda Indonesia? Untuk itu, mari kita cari tahu jawabannya. Saya Taufik, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Meski terdengar sepele, passing merupakan hal yang sangat penting dalam sepak bola. Jika sebuah tim memiliki para pemain yang memiliki passing yang bagus, maka mereka bisa menguasai permainan dengan baik, membangun serangan, dan membongkar pertahanan lawan hingga akhirnya bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Lantas, bagaimana tanggapan PSSI terkait banyaknya kritik soal kualitas passing para pemain Indonesia? Saya rasa udah nggak lagi lah. Putihnya kemarin passing-passingnya jauh-jauh tuh. Tendangannya kan jauh-jauh udah kemarin. Ya nggak? Ya kan udah jelas itu. Masa masih ngomong itu juga? Enggak lah, udah kita udah lain lah, udah beda. Kemarin passing-passing kita udah jauh-jauh. Udah kayak Inggris aja. Ya nggak? Iya. Udah lain lah. Mengenai ada keluhan-keluhan, kelemahan basic sepak bola, saya pikir kalau bicara tadi yang ditanyakan passing, kalau memang passing anak-anak Indonesia itu kita doktrin dia jelek, kenapa ada tim nasional Indonesia bermain, ya bisa menguasai bola dengan baik. Bahkan ball position mereka bisa di atas rata-rata. Arya Sinulinga dan Indra Syafri mengatakan bahwa timnas Indonesia memang sempat memiliki kemampuan passing di bawah rata-rata. Akan tetapi, kualitas passing pesepak bola Indonesia berangsur membaik dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tentunya tak lepas dari peran Sekolah Sepak Bola atau SSB, hingga tim kepelatihan Indonesia di tingkat profesional. Melihat kurikulum yang SSB miliki, teknik dasar menjadi salah satu materi yang wajib dimiliki oleh para pemain sejak usia muda. Salah satunya SSB ternama di Indonesia, yakni ASIOP. Seiring dengan perkembangan zaman, pola permainan sepak bola Indonesia terus berkembang dan lebih terorganisir dari masa ke masa. Karena ilmu ini kan berkembang, ilmu sepak bola pun semakin hari semakin berkembang. Kalau dulu misalkan mungkin pemain yang cepat aja, yang punya skill itu bisa masuk timnas, tapi kalau sekarang kan enggak. Bagaimana dia playing ability-nya harus kita ajarkan, bagaimana dia bertahan, bagaimana dia menyerang, bagaimana transisi, semua sudah kompleks. Beda kalau zaman dahulu mungkin ya itu tidak terlalu penting, tapi kalau sekarang itu hal-hal yang sangat penting. Dan yang kedua, postur tubuh. Ya, postur tubuh ini sangat-sangat penting untuk menjadi pemain sepak bola. Gitu. Selain teknik dasar passing, SSB ASIOP juga menerapkan sejumlah aspek penting bagi pesepak bola muda. Setiap pemain wajib memiliki skill, fisik, dan psikologis yang baik sebelum melanjutkan ke jenjang latihan selanjutnya yang lebih mendalam. Kita kan ada beberapa program, ada development, semi-elite, dan elite. Kalau memang kita bicara dengan untuk development, siapapun bisa masuk. Dia yang awalnya belum bisa main sepak bola, ya kita ajarkan agar dia bisa main sepak bola. Tapi kalau di elite ini, dia datang ke sini, ya dia harus punya dasar sepak bola yang baik. Entah itu teknik, skill, fisik, psikologisnya semuanya sudah harus baik masuk ke elite sini. Kalau saya melihatnya memang di Indonesia ini pemain tidak diajarkan bagaimana dia melakukan aksi yang tepat. Kapan dia harus passing, kapan dia harus dribbling, kapan dia harus drive gitu.
Itu momen-momen itulah yang memang sebenarnya yang harus kita ajarkan sejak usia dia di SSB. Di Indonesia ini banyak dunia kepelatihannya belum terorganisir dengan baik, artinya masih butuh pelatih-pelatih yang berlisensi yang banyak di Indonesia, itu akan semakin bagus di Indonesia. Teknik dasar passing nyatanya sudah menjadi materi utama sejak usia dini. Akan tetapi, masih banyak pihak yang harus bertanggung jawab dan melanjutkan perkembangan teknik dasar pemain-pemain Indonesia, mulai dari klub profesional hingga menjadi pemain tim nasional. Pelatih menjadi salah satu sosok yang tak kalah krusial. Dalam hal ini, pelatih harus bisa menerapkan gameplay yang sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, yakni Villanesia. Villanesia sendiri memang belum sempurna dan akan terus dikembangkan. Namun, setidaknya Villanesia sudah menjadi pondasi dasar untuk pengembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kurikulum kita sebelumnya, kita memang menggunakan Villanesia. Villanesia, setelah itu berkembang lagi, kita mengalami perkembangan dinamakan Asiop Way. Asiop Way ini adalah Villanesia yang dikombin dengan Spanyol. Jadi ada hal-hal dari Villanesia ini yang kita improve lagi, kita tambahkan lagi, yang kita sebut namanya Asiop Way. Perbedaan-perbedaannya itu nggak mendasar sih, kurang lebih hampir sama, tapi ada beberapa aspek-aspek yang memang kita tidak bedakan, kita tambahkan, sebenarnya kita tambahkan aja dari yang sudah ada. Villanesia apakah itu akan perlu di-upgrade? Sangat perlu. Karena di semua dunia, filosofi sepak bola mereka tentu berkembang sesuai dengan dinamika sepak bola. Semua pertandingan-pertandingan yang saya lakoni, saya pernah main lawan Jepang. Saya waktu Jepang kalah 2-0 iya, tetapi possession saya 51%. Berarti penguasaan bola saya baik dong. Oke? Saya main dengan Brazil. Saya main dengan Skotlandia. Kalau kita mau mengukur dengan level dunia. Karena dialah yang kualitas bagus. Dan saya, possession saya bagus. Passing hanya digunakan untuk attacking. Untuk defend tidak perlu passing orang. Ya, dan buktinya tim nasional yang ada sekarang pun bisa ya dengan tim-tim tertentu dia menguasai bola yang baik. Apa artinya passing anak-anak Indonesia akan jelek kalau dia dimainkan dengan gameplay yang tidak tepat. Tetapi kalau gameplaynya tepat, bisa saja passing anak-anak Indonesia akan jauh lebih baik. Tetapi perlukah peningkatan kualitas pemain, kualitas skill, kualitas taktikal, kualitas fisik, kualitas mental anak Indonesia? Saya setuju. Ya, mau. Saya setuju sekali itu harus diperbaiki. Oleh sebab itu, tidak ada obatnya kecuali yang 5 itu tadi. Perbaiki infrastruktur, setelah itu kurikulum, pengembangan pelatih, baru kita kembangkan pemain. Dalam pengembangan pemain itu secara bertahap, mulai dari grassroots kepelatihannya benar, sampai youth formatif fase, di fase berikutnya 13-15, dan terakhir 16-19 tahun youth final fase. Akan tetapi, penguasaan teknik dasar sejak usia dini tidak menjamin kemampuan pemain bisa bertahan dan berkembang. Masih perlu beberapa faktor penting, seperti adanya kompetisi usia muda hingga infrastruktur yang mendukung, agar kemampuan dasar pemain muda terus berkembang, hingga berada di jalur profesional. Kompetisi sih, yang tadi, karena kompetisi ini sangat-sangat penting. Di pembinaan usia muda ini, apalagi di Indonesia ya, sudah sangat-sangat banyak lagi sekolah sepak bola, tapi kompetisi yang bagus, yang setiap tahun dia selalu ada jadwal kompetisinya setiap tahun, seperti di luar kan selalu ada ya. Itu yang memang kita harapkan ke depannya, kompetisi harus lebih banyak, harus lebih baik lagi, karena selama ini kita tim akademi atau SSB di sini kita mengharapkan kompetisi-kompetisi swasta, tidak dari federasi. Yang kita harapkan adalah
federasi membuat kompetisi usia muda yang lebih bagus lah. Kita ada punya pembinaan yang namanya Suratin Cup. Suratin itu yang U13 sudah ada, U15 ada, U17 ada, dan EPA ada. Itu satu. Kemudian itu kan sekarang berjalan. Kan kemarin final udah semua tuh. Udah terpilih semua tuh ketua-ketuanya, apa yang juara-juara udah terpilih semua. Nah, kemudian kita juga memberikan pendanaan ke Asprof. Kita harapkan dengan pendanaan ini teman-teman Asprof bisa membuat kompetisi untuk yang muda-muda. Itu langkah kita. Kemudian juga kita punya rencana bekerja sama dengan PPLP. Pak Erik punya kerjasama dengan PPLP, nanti setiap PPLP itu kita akan lihat di mana yang PSSI bisa masuk memberikan kontribusi di PPLP. Karena kan kita tahu sekarang nih pemain-pemain kita muda ini banyak lulusan-lulusan PPLP nih. Nah, kita akan masuk di sana juga nanti. Di stadion. Kan kita dengan pemerintah pusat kan kita ada 22 stadion di Indonesia. Dengan itu mudah-mudahan dengan standar FIFA yang ada dimiliki oleh masing-masing. Itu kan 22 itu berarti hampir semua daerah tuh. Nantinya kita harapkan berkembang terus. Sehingga nanti setiap provinsi kita itu punya stadion yang punya infrastruktur untuk level FIFA. Itu dari lapangan dan sebagainya. Memang sekarang sudah ada EPA, FPA, usia 16, 18, 20, ada Suratin. Tapi memang bagaimana memanage kompetisi ini lebih baik lagi sih. Ini sudah ada, sudah bagus, tapi kami harapkan akan lebih bagus lagi ke depannya gitu, di manage karena sepak bola timnas itu semua tergantung dengan bagaimana pembinaan usia mudanya gitu. Kalau kita federasi bisa fokus dengan pembinaan usia mudanya, ya mungkin ke depannya timnas kita akan jauh lebih baik dari sekarang ini. Ada 5 faktor ya, di dunia manapun mungkin hampir sama. 5 faktor untuk meningkatkan kualitas ya. Supportingnya perlu infrastruktur. Infrastruktur dalam arti kata lapangan-lapangan untuk dia bermain. Dan itu tidak hanya PSSI ya. PSSI dalam hal ini training centernya lagi kita bangun, tetapi juga semua klub ya harus punya lapangan-lapangan untuk berlatih. Tetapi sekarang memang kita akui banyak klub-klub Liga 1 sekarang yang sudah punya training center sendiri. Kenapa pentingnya infrastruktur ini di klub? Ya, karena klub lah yang menjadi pabriknya pemain. Dialah yang mendevelop pemain. Dialah yang memperbaiki semua elemen-elemen yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa pemain. Infrastruktur. Yang kedua, kurikulum. Saya belajar di FIFA. Sepak bola satu negara harus dikembangkan sesuai dengan kultur negaranya. Dia harus punya filosofi dari sepak bola negara mereka. Fakta lagi, ranking 1 sampai 20 FIFA itu adalah negara yang punya filosofi sepak bola sendiri. Itu fakta. Yang ketiga, harus kita kembangkan pelatih. Baik itu kuantitas dan baik itu kualitas. Setelah 3 ini ada, baru kita kembangkan pemain. Kita kembangkan pemain dari mulai apa? Itu ada piramida pengembangan atau youth development. Grassroots 6-12 tahun dan 13-15 tahun youth formative fase dan tahap terakhir youth final fase 16-19 tahun. Ketiga tahapan inilah yang harus kita bina. Siapa yang membina? Yaitu stakeholder-stakeholder yang ada di sepak bola Indonesia. PSSI sebagai induk punya 34 asprof, punya 516 askap dan askot, 18 klub Liga 1, 24 klub Liga 2 dan puluhan klub Liga 3 adalah tempat membina pemain. Persyaratan membina pemain itu tadi, ada infrastruktur dan lain sebagainya. Setelah itu pemain kita kembangkan, baru terakhir kita butuh kompetisi untuk mengasah dia itu tadi.
Kita semua harus sepakat bahwa passing merupakan teknik dasar yang sangat penting dalam sepak bola. Bukan tidak mungkin hal yang sering disepelekan itu merupakan alasan utama sepak bola Indonesia sulit berprestasi di kancah internasional. Nah, menurut FIFA Mania, adakah masalah mendasar lain di sepak bola Indonesia saat ini?